Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan presentasikan tentang ketiga hasil observasi kita. Bab 1 latar belakang mengapa ketiga penting industri lontong. 1. Industri makanan rumahan UMKM berkontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Lontong adalah produksi tradisional yang diproduksi secara masif skala rumahan. 3. Proses produksi melibatkan alat tajam, suhu tinggi, dan postur kerja tidak ergonomis. 4. Kondisi lingkungan kerja sering belum memenuhi standar ketiga. 5. Resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu diidentifikasi dan dikendalikan. Tujuan observasi. 1. Identifikasi tahapan proses produksi lontong. 2. Identifikasi potensi bahaya dan risiko ketiga. 3. Penilaian tingkat risiko setiap bahaya. 4. Rekomendasi pengendalian risiko. Lanjut. 1. Persiapan daun pisang. Daun pisang dipotong dengan gunting sesuai ukuran, kemudian dilunakkan untuk dibentuk silinder. 2. Pengisian beras. Daun dibentuk corong atau silinder lalu diisi beras bersih secara manual menggunakan tangan. 4. Perebusan. 3. Perebusan. Lontong direbus dalam panci besar air mendidih selama beberapa jam sehingga beras padat. 4. Pendinginan dan distribusi. Lontong matang diangkat, didinginkan lalu dipasarkan ke konsumen. Lanjut. Berikut adalah dokumentasi dari hasil observasi. Foto-foto yang diambil selama kegiatan observasi lapangan. Gambar 1. Lubang galian atau drainase terbuka tanpa pengaman di area produksi. 2. Produksi pengisian beras ke daun pisang secara manual tanpa APD. 3. Gambar pemotongan daun pisang menggunakan gunting tanpa sarung tangan. Lanjut. Identifikasi potensi bahaya. Potensi sedang, gunting besar pemotong daun pisang dalam volume banyak tanpa perlindungan tangan. Kedua, posisi pekerja duduk di lantai atau lesehan, jangka lama, nyeri punggung, dan MSD. Untuk resiko tingkat tinggi, lubang galian drainase terbuka di area produksi atau resiko jatuh. Lalu perebusan suhu tinggi tanpa APD, resiko luka bakar, dan juga lantai basah dan licin di area perebusan. Resiko sedang, ventilasi kurang di area perebusan atau paparan uap panas. Dan juga untuk yang beresiko tinggi adalah proses pengisian beras manual tanpa higiene tangan atau kontaminasi pangan. Lanjut. Matriks penilaian resiko. 1. Luka gunting memotong daun pisang sedang. Dan untuk antisipasinya adalah sarung tangan anti iris, pelatihan teknik aman. 2. Postur tidak ergonomis atau duduk lesehan lama dengan tingkat risiko sedang. Solusi kursi ergonomis dan jadwal peregangan berkala. 3. Terpeleset lantai basah area perebusan tinggi dengan resiko tinggi. Lalu solusi adalah matras anti slip dan rambu peringatan area basah. 4. Luka bakar atau tersiram air panas dengan resiko tinggi. Lalu solusi adalah APD, sarung tangan tahan panas dan celemek. 5. Paparan uap dan asap panas berlebih dengan tingkat resiko sedang. Dan untuk solusinya ada perbaiki ventilasi dapur dan masker bila perlu. 6. Kontaminasi pangan atau higiene tangan buruk dengan resiko tinggi. Solusinya adalah SOP cuci tangan dan fasilitas sabun dan air bersih. 7. Jatuh ke lubang galian atau drainase terbuka dengan resiko tinggi. Solusi adalah pagar pengaman ditambah dengan rambu dan juga tutup lubang segera. Temuan kritis lubang galian terbuka. Mengapa ini kritis? Tidak ada pagar pengaman maupun rambu peringatan. Pekerja bisa terpeleset dan terjatuh ke lubang yang akan mengakibatkan cedera serius. Area sekitar tampak basah dan gelap, risiko berlipat. Lubang menjadi potensi kontaminasi lingkungan produksi pangan. Tindakan segera adalah pasang pagar dan rambu peringatan dan tutup lubang bila tidak digunakan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu bahaya pada proses produksi. Resiko tinggi. Gambar nomor 2, pengisian beras manual atau tangan kontak langsung tanpa perlindungan higien. Yang nomor 2, risiko sedang. Gambar nomor 3, pemotongan daun pisang dengan gunting atau tanpa sarung tangan pelindung. Lanjut. Rekomendasi pengendalian risiko, pengendalian teknik. 1. Tutup atau pasang pagar lubang drainase. 2. Matras anti strip di seluruh area. 3. Perbaiki ventilasi area perebusan. 4. Sediakan meja kerja ekonomis.
Administratif. 1. Buat SOP setiap tahapan produksi. 2. Pelatihan K3 dasar bagi pekerja. 3. Jadwal peregangan berkala. 4. Sistem inspeksi harian. APB. 1. Sarung tangan anti iris atau pemotongan. 2. Sarung tangan tahan panas plus kelemet. 3. Alas kaki anti slip atau safety hose. 4. Masker untuk area uap atau asap. Selanjutnya, higien dan sanitasi. 1. Terapan GMP sesuai standar BPOM. 2. SOP cuci tangan sebelum dan selama produksi. 3. Jaga kebersihan alat area kerja. 4. Pisahkan area bahan baku dan produksi. Lanjut. Yaitu kesimpulan. 1. Proses produksi lontong terdiri dari 4 tahapan utama dan dengan berbagai potensi bahaya. 2. Ditemukan 7 potensi bahaya. 4. Dikategorikan risiko tinggi memerlukan penanganan prioritas. 3. Penemuan kritis. Lubang galian terbuka harus segera dipasangi pagar dan ditutup. Yang keempat, penerapan APD. Perbaikan ergonomi dan higien produksi adalah langkah prioritas. Yang kelima, implementasi rekomendasi K3 diharapkan meningkatkan keselamatan dan produktivitas kerja. Baik, saya tutup presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.